Jadi kalau orang tidak adil akan muncul fitnah. Oleh sebab itu di antara nan mendapat naungan Allah di padang mahsyar, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Nampak tamu mendapat naungan Allah itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tak ada disabi nan pertama mendapat naungan Allah di padang mahsyar ustaz nan adil. Tak ada. Nan pertama nan dapat itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itulah maka barabui orang ingin menjadi pemimpin nan adil kini. Balehu baserak-serak. Nan muda mengecek, yang muda, yang berprestasi. Itu yang balehu nan tua, yang tua juga. Sadu, ambo husnuzon. Ambo husnuzon, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon presiden, calon RW, calon RT, calon kades, calon kadus. Sadonya iko ingin menjadi pemimpin yang adil. Cuma bedanya kalau dulu itu pemimpin itu pakai cara ahlul adli wal aqdi, rajo-rajo, sultan-sultan, meninggal sultan naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya. Kini tidak bantu itu lagi. Kini tidak pakai sistem itu, tapi pakai sistem pemilihan umum, namanya pilkada. Bedanya sama pilkabe, sagan lo mengeceknya banyak amak-amak orang tua wak, tidak sopan. Oleh sebab itu maka awak nan menentukan pemimpin awak itu siapa memilihnya. Awak nak memilihnya. Maka gunakan talingo, dangai elok-elok, pandang mata, pandang elok-elok. Sesudah didanga, dipandang, direnungkan di hati, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Yang pakai usolli. Dan tidak pakai usolli, aniang saya. Niatnya dalam hati. Allahu Akbar. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran dan penglihatan akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut tidak dapat menjawab. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Enggaklah ada menjawab Allah, itulah. Nah, oleh sebab itu talingo-talingo kau akan ditanya di akhirat. Sudahkah kau dengar baik-baik? Mata akan ditanya di soal di akhirat. Sudahkah kau pandang baik-baik? Hai ama-ama, sudah kau pandang baik-baik? Sudah. Bagaimana bentuk yang kau pandang itu? Lain bentuknya ya Allah. Di baleho lebih putih. Bukan itu nan dipandang. Tapi yang awak pandang kepedulian kepada masyarakat. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Yang pertama syirik, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah laut, menyembah hutan, menyembah binatang. Ada orang Bukit Tinggi dan masih menyembah pokok kayu? Tidak ada. Satu orang Bukit Tinggi sudah bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah pasal 6 pertama orang Bukit Tinggi lulus, orang Sumatera Barat lulus, orang Riau belum lulus. Dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton naik oto 2 jam. Dari Pelabuhan Buton naik speed ke Selat Panjang 1,5 jam. Dari Selat Panjang naik pompong pelan sampan kayu naik itu lagi 1 jam.
Sampailah di kampung suku Akit. Suku Akit namanya. Disitulah ambo mancaliak pokok kayu gadang diikat dengan kain-kain putih, dibakar dupa, kayu gaharu di bawah. Masih ada orang menyembah pokok kayu. Ambo caliak dengan mata ambo. Dan itu foto-foto itu ditempel di pokok kayu. Ambo caliak foto-foto. Ambo caliak ada enggak foto ambo di situ? Masih ada orang menyembah pokok kayu. Tapi alhamdulillah ditampai awak sadonya sudah bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa paling besar nang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Iko pun insyaallah sadonya sudah berbakti pada orang tua. Tapi nang ketiga awak khawatir. Dosa nang paling besar nang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Awak kini banyak terjebak pada kesaksian palsu. Sadu-sadunan palsu kok hebat di Indonesia. Dari mulai alamat palsu sampai kesaksian palsu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Saksi palsu. Inyo ndak tahu iko anak iko lahirnya bulan Juni. Apa inyo nikah bulan Januari? April, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan keluar. Mana bisa apa mewalikan si anak 5 bulan? Alhamdulillah di Bukit Tinggi hamil masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain ada sampai bulan, ada 3 bulan. Diwalikannya, aku nikahkan anakku, engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Tidak sah. Ini bukan anakmu. Lalu yang mewalikannya siapa? Wali hakim. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya. Saya sudah tes DNA di Singapura. Ini tesnya. DNA tak laku, Mas. DNA tak laku, guys. Ini anak saya. Golongan darahnya sama, gennya sama. Tidak diakui. Apa sebab? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Karatehnya tidak diakui. Oleh sebab itu banyak sekarang orang Islam memberikan kesaksian palsu. Maka ambo sampai hari ini kalau diminta menjadi saksi nikah, ambo mesti tahu dulu. Iku anak kebarago, anak nang kedua, oke, no problem. Iku anak pertama, bila nikah, tanggal bara anaknya lahir, ambo mesti tahu. Kalau tidak, ambo akan dituntut sebagai dosa besar di hadapan Allah. Nang kedua, awak terjebak pada saksi palsu. Apakah jenazah ini baik? Diam tanda setuju. Jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Apa lo baik? Korupsinya tiap bulan. Maka ambo seumur duit Allah hampir 13 tahun ambo duit belum pernah lagi ambo menjebak jamaah. Kalau ambo diagi mikrofon, Ustaz cuba tanya jamaah, tidak, ambo batu. Tidak mau ambo menjebak jamaah pada saksi palsu. Baikkah jenazah ini? Kalau ambo kenal dengan baik, ambo katakan dia orang baik, sahabat ambo. Ambo tahu dari ketek ini memang orang baik. Tapi kalau ini tidak baik, baikkah jenazah ini? Ambo tidak mau terjebak dalam kesaksian palsu. Kesaksian palsu nang ketiga, diambil paku, diambil karateh. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, cetakan Darus Syurub Lebanon, sampulnya berwarna hijau tua. Ketika engkau sedang menusuk kertas, saat itu engkau sedang bersaksi. Ambo Abdul Somad bersaksi,
bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Saksimu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita tinggal di negeri mayoritas non muslim? Orang Minangkabau nam merantau di negeri non muslim, membuka rumah makan, merantau mencari rasaki, lalu di situ calonnya ada dua indah Islam, maka inyo pilih yang paling baik kepada orang Islam. Jangan sampai kita disuruh memilih akhafud dararain, yang lebih minim mudarat. Politikus aduh nana elok ya, politikus kok setan sedoyo. Aduh, setan tu ada juga nana agak baik sekete. Pilih nan lebih ringan mudaratnya. Maka edahnya akhafud dararain, pilih mudarat paling ringan di antara nan bare. Awak masuk ke hutan, makanan indah ado, nan ado cuma cie badate babaya bawabi, cuma ada cie makanan, pilihannya cuma dua, mati atau makan babi. Mana awak pilih? Banyak aja namu. Boleh awak pilih mati. Kamu pilih mati atau makan babi? Mati sila buaya. Nah boleh makan babi. Hidup ikan api, bakar-bakar babi itu agak apus ketek, itu ambil kicap, cuma sekedar untuk menyambungi duit, sementara dapet pisang. Tiba-tiba kawannya datang membawa pisang. Iko pisang. Pilihan antara dua, pisang dengan babi. Nah dimakan. Dan orang nak makan pisang, lama juga babi kau ya. Tak boleh. Oleh sebab itu maka orang Islam berijtihad. Kullu mujtahid musib. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan pikiran, gunakan hati. Setelah itu berijtihad. Andai salah ijtihadnya, maka Allah mengampuni dia karena dia sudah berusaha. Ini perlu ambo sampaikan. Ini Ustaz sampaikan di Bukit Tinggi. Enggak. Ambo memang ceramah di Bukit Tinggi, tapi ceramah ambo kok ditonton oleh orang dari Sabang sampai Papua sampai kama-kama di dunia kok. Dari mana Ustaz tahu? Itu penonton banyak. Ini kok di-upload kok di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Emang waktu ambo subuh di Bukit Tinggi nama caliaknya bara orang itu nampaknya. Adalah agak 1000 orang ada. 300 di bawah, 300 VVIP, 300 yang kelas ATE. Jadi tidak ada alasan orang untuk mengejek, mengecam orang Bukit Tinggi, merendahkan perempuan karena diletak di bawah. Enggak, di atas padusi. Apa beda padusi nan di bawah dengan di atas? Nan di atas terlambat tibu. Enggak, semuanya baik-baik insya-Allah. Amin. Alhamdulillah berjumpa dengan jamaah ini, bangkit semangat awak. Betul kata Ustaz Jelfatullah tadi. Ustaz Jelfatullah kok kakak kelas ambo di Al-Azhar Kairo Mesir, senior ambo. Maka kalau ambo ceramah kama-kama di bumi Minangkabau, inyo dulu baru ambo. Ibarat masuk hutan, diagihnya dulu jalan. Kalau ada harimau singa, inyo dulu diterkam baru masuk. Itulah perjanjian tuh. Hitam di atas putih itu MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Wah, itu bahasa piamannya. Jadi ambo kalau duduk sama inyo bangkit semangat. Bahasa awaknya semangat awak bangkit. Bahasa kininya imun. Ilaha illallah. Imun. Itu makanya COVID itu akan menyerang orang 3. Nang pertama anak ketek, nang kedua orang tua, nang ketiga orang nanado penyakit bawaan, penyakit paru-paru, penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, penyakit kanker. Sebab apa? Orang nanti iko imunnya lemah. Anak ketek imunnya lemah, orang tua imunnya lemah, orang nan ada penyakit bawaan imunnya lemah. Datang COVID,
qalu innalillah. Tapi kalau orang imunnya kuat, Covid itu musuh, imun itu tentara. Di dalam badan awakku ada imun tentara. Begitu datang Covid menyerang, tentaranya kuat, mati Covid itu. Tapi kalau imunnya lemah, Covidnya kuat, orang tuh mati. Apa yang membangkitkan semangat imun itu? Di antara yang membangkitkannya adalah dengan cara berjamaah kau membangkitkan imun. Ambo tadi terus terang sebelum berangkat ke Siko terkantuk-kantuk bulam bareng. Begitu nampak jamaah bangkit semangat. Kok imun kau sedang full kok? Adalah jamaah sakit, terbaring di rumah sakit, disuntikkan vitamin C, indak bangkit imunnya. Disuntikkan UB, indak juga bangkit imunnya. Dokter pun lah heran, babisiklah bininya. Duduknya bangkit imunnya sehat. Heran dokter, bertanya dokter ke ibuku, apa yang ibu bisikkan tadi? Dibisikkannya, udah boleh babini sekali lagi. Sehat. Jadi rupanya nama membangkitkan imun itu indak sadonyo vitamin C dan ubek makan. Kalau ibu nak percaya, udah-udahan lameh di rumah coba bisikkan. Sesudah inyo sehat, tagak inyo kau mau urus surat nikah. Indak amuhnya membubuhkan tanda tangan. Tapi lah berjanji patah. Itu waktu darurat dah. Jadi rumus jurus iko bisa aja ibu pakai. Kalau nyo menuntut kecil Ustaz Somad waktu darurat, iko sesudah itu benda lah. Udah sehat kan itu. Kira-kira ceramah iko menguntungkan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, lampu aja kan. Itu buktinya ambo ustadz yang adil. Iya kan? Iya kecil. Bapak ibu yang dimuliakan, nampaknya bangkit imun ibu-ibu kini. Bapak kalau nan tumbang imunnya. Oleh sebab itu imun niko dengan awak berjamaah bangkit imun. Cuma kadang sampai ke masjid ikut turun imun awak. Takbir. Bangkit imun. Tapi waktu pengumuman dari pengurus masjid awak tautang 3,5 miliar. Itu makanya kalau ada ustadz buya mengajak awak berzikir, zikir itu membangkitkan imun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bangkit imun awak. Imun itu tidak selamanya makanan, imun itu tidak selamanya minuman, tapi adalah bentuk semangat. Makanya awak kalau mencari orang sakit, payah ke rumah sakit, bangkitkan imunnya. Buya, iya pak, kecek dokter ambo tidak sampai hari Jumat buya. Ajal di tangan Allah. Lan tamuta nafsun, tidak akan ada orang yang mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau ajal indak sampai, indak akan mati. Pakik semuanya. Jangan awak ikutkan kecek dokter tu. Biar kecek dokter ambo ndak sampai hari Jumat. Kalau pandangan ambo Rabu lah gol. Oh tentu lemah badannya. Oleh sebab itu bangkitkan semangat awak. Semangat dalam diri awak itu akan bangkit melalui ibadah-ibadah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai doamu makbul dan doamu cuma satu, doanya makbul tapi cuma cie, anak kena minta. Kalau ibu minta suami yang soleh, ibu hanya mendapat ibu saja. Ibu nan lain boleh nggak? Nggak ada nan mau berkongsi. Kalau doamu makbul tapi doanya cuma satu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah satu doa. Apa itu? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Sebab apa? Sebab kalau dapat awak pemimpin yang adil, dari Yaman sampai ke Maroko
mendapatkan berkahnya tidak ada fakir miskin. Nama pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz. Kekuasaannya cuma 3 tahun, indak sampai cek periode. Bara jauh dari Yaman ke Maroko tu Buya. Yaman naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, naik ke atas Palestina, Lebanon, ke samping Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 10 negara dalam kekuasaannya. Tak ada fakir miskin karena adil. Bayar zakat, potong atas. Semua pegawai PNS bayar zakat, potong atas. Bisa apa enggak? Kalau ada kekuasaan. Abdul Somad mana bisa? Ceramah mau dia teh mimbar. Jamaah Jumat sekalian, semua bayar zakat, potong atas. Ada orang ikut? Tidak. Orang lah potong atas, potong bawah pun tidak sih. Tidak ada kekuasaan. Tapi kalau Abdul Somad punya kekuasaan, semua pegawai, guru, perusahaan bayar zakat, potong atas ke Badan Amil Zakat Nasional. Selesai masalah. Betul? Kenapa Ustadz tak mau? Kenapa Ustaz tak mau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi wakil presiden? Ambo lemah. Ambo kurangnya lemah, terlalu baik. Ambo faham diri Ambo itu. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Kalau sempatlah Ambo jadi presiden, datanglah pengurus Masjid Al-Falah membawa proposal. Ustaz Abdul Somad, Iko dulu permohonan 3,5 miliar. Aku ambil. Datanglah Masjid Raya kecil-kecil leh, ambil. 2 bulan cuma mau duduk situ, sesudah itu masuklah KPK. Ambo ndak bisa mengatakan tidak. Sedangkan ceramah aja ndak bisa mengatakan tidak. Datang orang kampung, Ustaz, tiba ke kampung kami. Iyo. Ustaz, datang ke Lombok. Iyo. Ustaz, datang ke Palu. Iyo. Ustaz, datang ke tempat kami. Apa acaranya? Untuk kampanye? Tidak. Sebab Ambo bukan ustadz kampanye, Ambo bukan ustadz politik. Tapi Ambo menasehati umat untuk melek politik, paham politik. Tapi kalau tidak, kita akan dipolitiki orang. Betul? Piaginya pitih 200.000. 5 tahun awak merasakan sengsara. 200.000. Ambo kalau ada orang ke rumah Ambo lagi 200.000, tidak Ambo terima. Kalau 200 juta, istikharah dulu. Sekali tidak, tetap tidak. Assalamualaikum sahabat Somad. Waalaikumsalam. Bisa dukung saya? Mana mungkin saya bisa mendukung Bapak? Berat Bapak 70 kilo. Ambo 49. Ustadz, tolonglah dukung istri saya. Kemana pula mau Ambo? Ambo tidak akan mendukung siapapun. Ceramah Ambo dari dulu 3. Nampak tamu umat iko mesti sadar pendidikan. Masukkan anak ke pondok pesantren. Setuju? Yang kedua, sadar ekonomi. Belanja ke warung tetangga. Kalau dia nanti dapat duit, dia akan bayar zakat, infak, sedekah, gerakan belanja ke warung tetangga. Kalau menawar, jangan bantu membunuh. Berapa ikannya? 15.000, 5.000 ya. Untung ndak Ambo menjual. Kalau Ambo menjual itu aduh pisau di situ, bunuh. Nah. Wah, angku menawar mau membunuh. 5 ceramah Ambo ndak keluar dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Itu maka orang banyak berang kampung. Sebab Ambo menyentuh 3 iko. Banyak orang ingin ya udah usah sentuh itu. Ceramah saya tentang sabar. Mari awak bersabar. Laki awak dilarikan pelakor sabar pula. Ceramah mesti mencerdaskan umat, bukan membodoh-bodohi umat.
hanya karena selembar dua lembar uang, money politik, duit politik. Na'udzubillah. Laisa minna, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana, siapa yang menipu kami, siapa yang membohongi kami, laisa minna. Kalau bukan golongan Nabi Muhammad, berarti golongan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Haratonyo indak bermanfaat, karajonyo indak baguno. Nang ketiga, wamro'atuhu hammalatal hatab, bininya membawa api dari tali sabut nan dikek di leher, sebab nyomong bawa-bawa cakap, namimah, ribah, mengadu domba. Tiga dalam hidup ika, nang pertama harato, nang kedua karajo, nang ketiga keluarga, ketiga-tiganya tidak bermanfaat pada diri Abu Lahab. Oh, itu arti surat Abu Lahab tu ya. Iya. Ambo sangka Abu Lahab itu makan kue gitu. Ada rumah makan di Pekanbaru, ambo pun mencari pertama kali Abu Lahab. Tapi ujungnya pakai P, Abu Lahab. Makan lahap gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup ini kita tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi ada yang lebih penting daripada itu semua adalah memilih pemimpin adil amanah supaya kita bisa menolong orang susah. Bisa Ustaz Somad menolong orang susah? Paling 2.000 perak, 5.000 perak. Tapi kalau duduk orang yang soleh, bisa dibuatkannya perda, penggali kubur dapat santunan. Bisa kan? Banyak penggali kubur itu mencurhat kamu. Nggak diaginya piti. Sebab apa? Sebab orang nan kemalangan kau lupa. Ini susah. Nggak ingatnya penggali kubur. Siapa nan ingat itu? Awak pun lupa juga. Ada ibu yang pernah berkawan sama penggali kubur? Nggak ada. Kadang 5.000 dia lagi penggali kubur. Tak ada yang peduli. Makanya ambo buat 12 syarat bagi orang-orang yang minta doa, minta dukungan. Supaya apa? Supaya penggali kubur diperhatikan, imam khatib masjid perhatikan, MDA hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Siapa yang perhatikan? Guru MDA 300.000 sebulan. Digaji 3 bulan sekali, disunat masal. MDA kola ujung tombak pendidikan anak-anak awak. Nan maja na awak bata saba. MDA kola. Guru MDA, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru kimia PNS, guru matematika honorer, guru agama. Iko fakta atau fiktif? Fakta. Dan ambo ceritakan iko. Makanya awak gantungkan harapan awak kepada pemimpin-pemimpin. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati, gunakan pikiran. Kalau awak tidak paham, ikut ulama. Al ulama warasatul anbiya.